Dr. Michael Anderson tumbuh di sebuah keluarga yang sederhana di pinggiran kota Boston, Amerika Serikat. Ayahnya seorang teknisi mesin pesawat, sementara ibunya seorang perawat di rumah sakit kota. Dari kecil, Michael sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa pada sains. Di usia 8 tahun, ia sering membongkar mainan listriknya hanya untuk mengetahui bagaimana harus bisa menghidupkan lampu kecil di dalamnya. Ketika anak-anak lain sibuk bermain bola atau berlarian di halaman rumah, Michael lebih suka duduk di meja belajarnya, membaca buku tentang bintang, planet, dan tata surya. Ibunya sering berkata, "Kau ini anak aneh, Michael. Anak-anak lain menatap tanah, kau malah menatap langit malam." Michael hanya tertawa kecil. Baginya, bintang-bintang adalah misteri yang menantang untuk dipahami. Namun, sejak remaja, Michael sudah punya pandangan yang berbeda soal agama. Ketika teman-temannya beribadah di gereja setiap minggu, ia memilih tinggal di rumah membaca buku fisika. Ia merasa ritual dan doa hanyalah dongeng turun-temurun yang tidak punya dasar ilmiah. Dalam pikirannya, kalau memang ada Tuhan, kenapa harus ada penderitaan? Kenapa penyakit, bencana, dan perang dibiarkan begitu saja? Pandangan itu semakin kuat ketika ia masuk universitas. Di Harvard, ia belajar fisika teoretis dengan tekun. Lingkungannya pun banyak berisi orang-orang yang skeptis. Diskusi-diskusi di kelas sering membuat keyakinannya pada ateisme semakin dalam. Ia mulai yakin bahwa alam semesta ini hanyalah hasil proses acak miliaran tahun, tanpa ada tangan gaib yang ikut campur. Bagi Michael, sains adalah jalan hidup. Ia percaya semua hal bisa dijelaskan dengan hukum alam. Kalau ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan, itu bukan berarti ada Tuhan, melainkan karena sains belum cukup maju. Prinsip ini ia pegang teguh. Setelah lulus doktoral, Michael bergabung dengan NASA. Karirnya melesat cepat. Reputasinya sebagai ilmuwan muda yang cerdas membuatnya dipercaya memimpin banyak penelitian. Ia dikenal tegas, perfeksionis, dan sangat rasional. Rekan-rekannya kadang menjulukinya si komputer berjalan, karena cara berpikirnya selalu logis dan terukur, tanpa tempat untuk emosi atau keyakinan. Suatu ketika, dalam sebuah wawancara publik, seorang jurnalis menanyakan apakah ia percaya pada Tuhan. Michael menjawab singkat, "Saya percaya pada hukum fisika." Itu saja. Jawaban itu sempat menuai kontroversi, tapi ia tak peduli. Baginya, kejujuran intelektual lebih penting daripada mengikuti norma masyarakat. Meski begitu, hidup Michael tidak sepenuhnya bahagia. Di balik kesuksesannya, ada ruang kosong yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam-malam panjang di laboratorium sering membuatnya merasa kesepian. Ia tidak terlalu dekat dengan keluarga, jarang menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan ia tidak punya pasangan hidup. Teman-temannya sering bergurau, Michael menikah dengan teleskop. Ia hanya tersenyum pahit. Namun, ia selalu punya alasan untuk menolak kehadiran agama dalam hidupnya. Baginya, agama hanya mengikat manusia dengan aturan-aturan yang membatasi kebebasan berpikir. Ia pernah berkata pada sahabatnya, "Iman itu seperti pagar. Sains tidak butuh pagar. Ia butuh ruang tak terbatas untuk terus berkembang." Michael sangat menghormati sosok Richard Dawkins dan Stephen Hawking. Buku-buku mereka menjadi semacam kitab baginya. Ia mengutip mereka dalam banyak kuliahnya. Alam semesta tidak butuh Tuhan untuk diciptakan, hukum fisika sudah cukup menjelaskan segalanya. Baginya, itulah kebenaran final. Namun, takdir selalu punya cara lain. Meski ia merasa yakin dengan jalan hidupnya, ada kalanya Michael merasa hampa. Suatu malam, setelah menyelesaikan simulasi data orbit planet di laboratorium NASA, ia menatap layar komputer yang penuh grafik. Semua hasil perhitungan itu akurat, indah dalam kesempurnaan matematis. Tapi entah kenapa, hatinya terasa kosong. "Kenapa aku tidak pernah merasa cukup?" gumamnya pelan. Ia menatap langit malam dari jendela laboratorium.
Ribuan bintang bersinar, seolah menatap balik ke arahnya. Ia tahu, di balik cahaya itu, ada hukum gravitasi, ada persamaan fisika yang rapi. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, perasaan bahwa ada makna yang hilang. Meski begitu, ia selalu menolak untuk menyebut itu sebagai pencarian spiritual. Ia lebih suka menganggapnya sebagai kelelahan intelektual. Setiap kali rasa kosong itu datang, ia menguburnya dengan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak data, lebih banyak penelitian. Hidup Michael benar-benar berputar di antara laboratorium, ruang kuliah, dan misi penelitian. Tidak ada ruang untuk agama. Tidak ada ruang untuk keyakinan di luar sains. Ia bahkan sering bercanda pada timnya. Kalau kalian ingin berdoa sebelum peluncuran roket, silakan. Tapi ingat, roket ini tetap terbang bukan karena doa, melainkan karena hukum Newton. Timnya tertawa, meski beberapa merasa getir. Itulah dunia Michael Anderson, dunia tanpa iman. Dunia yang dibangun dari logika, hukum fisika, dan sains. Dunia yang tampak penuh kepastian, tapi sesungguhnya rapuh di dalamnya. Ia tidak pernah menyadari bahwa suatu hari, di ruang yang jauh dari bumi, di antara bintang dan planet, ia akan menemukan sesuatu yang selama ini ia tolak mentah-mentah, keyakinan. Namun, itu masih jauh. Untuk saat ini, Michael tetaplah seorang ilmuwan ateis, yang percaya hanya pada apa yang bisa diukur, dihitung, dan diuji. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah, bukan karena teori baru atau penemuan ilmiah, melainkan karena sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah cahaya kecil yang lahir dari hati, bukan dari teleskop. Ruang kendali NASA di Houston adalah salah satu tempat paling sibuk di dunia. Setiap hari, layar-layar raksasa menampilkan data dari satelit, roket, dan stasiun luar angkasa. Para ilmuwan, insinyur, dan teknisi bekerja dalam ritme yang teratur, penuh ketegangan, namun juga penuh gairah. Bagi mereka, langit bukan lagi misteri, melainkan medan kerja sehari-hari. Dr. Michael Anderson adalah salah satu tokoh penting di sana. Setelah bertahun-tahun meneliti tentang gravitasi dan orbit planet, ia akhirnya dipercaya memimpin sebuah misi besar, Proyek Horizon X, sebuah penelitian untuk memahami lebih dalam tentang anomali gravitasi yang memengaruhi pergerakan satelit di sekitar bumi dan planet-planet terdekat. Hari itu, ruang kendali penuh dengan kesibukan. Roket Atlas V yang membawa modul penelitian sudah siap di landasan peluncuran di Cape Canaveral, Florida. Michael berdiri di depan layar besar, memberi instruksi pada timnya. Cek ulang sistem navigasi. Pastikan tidak ada error di sensor gravitasi, ujarnya tegas. Semua sistem hijau, Dr. Anderson, jawab salah satu teknisi. Michael mengangguk, lalu berbicara pada seluruh tim lewat pengeras suara. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan roket. Kita meluncurkan harapan untuk memahami hukum alam yang lebih dalam. Fokus. Jangan ada kesalahan. Detik-detik peluncuran selalu menjadi momen paling menegangkan. Hitungan mundur dimulai. Suara keras dari mesin roket terdengar. Lalu roket itu melesat menembus langit biru Florida, meninggalkan jejak api yang panjang. Semua orang bertepuk tangan. Tapi Michael tetap serius. Baginya, peluncuran hanyalah awal. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Data yang akan dikirim dari modul penelitian. Beberapa minggu kemudian, Michael ikut terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, untuk melakukan pengawasan langsung. Bagi banyak orang, berada di luar angkasa adalah mimpi. Tapi bagi Michael, itu adalah laboratorium terapung, tempat bekerja, bukan tempat berhayal. Ketika kapsul yang ia tumpangi merapat ke ISS, Michael sempat menatap bumi dari jendela kecil. Pemandangan itu menakjubkan, bola biru besar yang berputar pelan, dengan lapisan tipis atmosfer melingkarinya. Ia tahu itu indah, tapi ia menolaknya sebagai sesuatu yang mistis. Ia berkata dalam hati, itu hanyalah hasil dari hukum gravitasi dan rotasi bumi, tidak lebih. Namun,
Diam-diam ia kagum. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar bisa tertata sedemikian rapi? Ia buru-buru menepis pikirannya sendiri. Itu bukan pertanyaan untuk agama, batinnya. Itu pertanyaan untuk sains. Hidup di ISS penuh dengan rutinitas ketat. Astronaut harus berolahraga 2 jam sehari agar otot mereka tidak melemah karena gravitasi nol. Mereka makan makanan kering beku yang dipanaskan dengan air. Mereka tidur dalam kantong tidur yang dipasang di dinding agar tidak melayang. Semuanya diatur dengan presisi, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Michael cepat menyesuaikan diri. Ia terbiasa dengan disiplin. Setiap hari ia melakukan eksperimen tentang sensor gravitasi, mencatat data orbit, dan mengirimkannya ke Houston. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengusiknya. Misalnya, saat melihat bumi dari luar angkasa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dari atas sana, bumi tampak damai. Tidak ada batas negara, tidak ada perang, tidak ada hiruk-pikuk. Hanya satu bola biru besar yang rapuh di tengah gelapnya kosmos. Salah satu rekannya di ISS, seorang astronaut asal Jepang, pernah berkata sambil menatap bumi, "Ketika kau melihat bumi dari sini, kau tidak lagi berpikir sebagai orang Amerika, Rusia, atau Jepang. Kau hanya merasa sebagai manusia. Satu keluarga." Michael tidak menjawab, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya. Ia jarang memikirkan hal-hal seperti itu. Baginya, manusia hanyalah bagian kecil dari mekanisme besar alam semesta. Tapi mengapa sekarang, dari atas sana, ia merasakan sesuatu yang berbeda? Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk dengan eksperimen. Mereka menguji bagaimana benda-benda kecil bergerak dalam kondisi tanpa gravitasi, bagaimana partikel bertabrakan, dan bagaimana orbit satelit bisa berubah karena pengaruh medan gravitasi planet lain. Semua data itu penting untuk masa depan eksplorasi luar angkasa. Namun, di tengah kesibukan itu, Michael mulai melihat hal-hal yang tidak biasa. Misalnya, pola orbit partikel yang ia amati tampak terlalu rapi, terlalu teratur. Seolah ada desain yang sengaja dibuat. Ia tahu hukum fisika menjelaskan itu, tapi hatinya berkata lain, ada sesuatu yang lebih dari sekadar angka. Suatu malam, saat semua rekannya tidur, Michael masih terjaga. Ia duduk di dekat jendela besar ISS, menatap ke arah bintang-bintang. Dari sana, ia bisa melihat galaksi Andromeda sebagai kabut samar, serta cahaya redup ribuan bintang yang jauh. Apakah semua ini hanya kebetulan? Gumamnya. Ia menggeleng cepat, menolak pikirannya sendiri. Tidak, ini semua hukum fisika. Kebetulan yang terbentuk dari miliaran tahun evolusi kosmos. Tapi tetap saja, hatinya resah. Misi itu berjalan selama beberapa bulan. Michael mencatat ribuan data, mengirimkan laporan, dan memastikan semua eksperimen berhasil. Dari luar, ia tetap terlihat sebagai ilmuwan dingin yang percaya penuh pada sains. Tapi di dalam dirinya, ada percikan kecil pertanyaan yang mulai tumbuh. Kenapa alam semesta begitu teratur? Kenapa orbit planet begitu presisi? Kenapa partikel-partikel kecil yang ia teliti seolah menari dalam harmoni? Semua itu bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Ya, tapi mengapa hukum itu ada? Siapa yang menulis aturan main bagi alam semesta? Ia tidak punya jawaban. Dan ia benci itu. Sebagai ilmuwan, ia terbiasa menjawab semua pertanyaan dengan data. Tapi kali ini, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia masih menolak menyebutnya sebagai keajaiban. Ia masih yakin bahwa sains akan menemukan jawabannya suatu hari nanti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Michael mulai merasakan kelemahan dalam keyakinannya sendiri. Misi luar angkasa yang ia pimpin itu bukan hanya tentang penelitian gravitasi. Tanpa ia sadari, misi itu juga menjadi perjalanan pribadi.
Perjalanan yang perlahan menggoyahkan dunia tanpa iman yang selama ini ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa segera, di stasiun luar angkasa itu, ia akan bertemu seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di stasiun luar angkasa internasional berjalan dengan pola yang sama. Eksperimen, pencatatan data, komunikasi dengan Houston, olahraga, makan, tidur. Begitu seterusnya. Rutinitas itu biasanya membuat Michael nyaman, karena ia menyukai keteraturan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Suatu sore, setelah selesai mencatat hasil pengukuran sensor gravitasi, Michael duduk sendirian di dekat jendela observasi besar ISS. Dari sana, ia bisa melihat bumi dengan sangat jelas. Cahaya matahari menyinari setengah bagian planet, sementara sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan malam. Garis batas antara siang dan malam tampak seperti garis tipis melengkung yang sempurna. Ia menatap pemandangan itu lama sekali. Kenapa begitu presisi? Pikirnya. Kenapa rotasi bumi bisa begitu teratur, tanpa pernah meleset sedikit pun? Selama ini ia tahu jawabannya. Hukum gravitasi, momentum, gaya sentripetal. Semua bisa dijelaskan dengan fisika. Tapi entah mengapa, kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia merasa seolah-olah keteraturan itu bukan sekadar hasil dari persamaan, melainkan ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya dengan teliti. Michael mengguncang kepalanya, menolak perasaan itu. Tidak, ini sains. Selalu ada penjelasan ilmiah. Namun, keraguan kecil itu tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, ia melakukan eksperimen bersama tim. Mereka meneliti pergerakan partikel kecil dalam kondisi gravitasi nol. Michael memperhatikan pola gerak partikel di layar komputer. Anehnya, partikel-partikel itu membentuk formasi simetris yang begitu rapi. Seperti sebuah tarian yang diatur dengan koreografi tertentu. Salah seorang rekan ilmuwan berkata dengan nada kagum, "Lihat, pola ini indah sekali. Seperti seni." Michael mengangguk, tapi hatinya terusik. Bagaimana mungkin partikel yang bergerak secara acak bisa membentuk pola seindah itu? Ia tahu ada rumus matematis yang menjelaskan fenomena itu. Tapi ia juga merasa ada yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Malam itu, ia kembali terjaga sendirian. Dari jendela ISS, ia melihat ribuan bintang. Di luar sana, kosmos membentang tanpa batas. Bagaimana mungkin semua ini bisa ada? Batinnya. Ia mulai memikirkan fakta-fakta ilmiah yang selama ini ia ajarkan. Jarak bumi dari matahari begitu pas. Tidak terlalu dekat sehingga terbakar, tidak terlalu jauh sehingga membeku. Atmosfer bumi begitu tipis, tapi cukup untuk melindungi manusia dari radiasi mematikan. Di air, oksigen, dan unsur-unsur kehidupan tersedia dalam keseimbangan yang sempurna. Semua itu ia tahu sebagai kebetulan kosmik yang memungkinkan kehidupan. Tetapi, semakin lama ia memikirkannya, semakin sulit baginya menerima bahwa semua ini hanyalah hasil kebetulan semata. Apakah mungkin semua ini terjadi begitu saja? Tanpa desain? Tanpa tujuan? Tanyanya dalam hati. Pertanyaan itu menghantamnya berkali-kali, seolah bintang-bintang di luar sana sedang menginterogasinya. Di tengah kebingungannya, ia teringat sebuah artikel lama yang pernah ia baca, tentang konsep fine-tuning, penyetelan halus dalam kosmos. Para fisikawan mengakui bahwa kalau saja konstanta gravitasi atau kecepatan cahaya berbeda sedikit saja, alam semesta seperti yang kita kenal tidak akan pernah ada. Kehidupan tidak akan pernah muncul. Selama ini, ia menepisnya sebagai kebetulan statistik. Tapi kini, dari luar angkasa, saat ia menyaksikan langsung harmoni semesta, ia tidak bisa lagi mengabaikan pertanyaan itu. Kenapa semuanya begitu pas? Michael berusaha menghibur dirinya dengan menjawab, mungkin ada multiverse. Mungkin di semesta lain konstanta fisika berbeda.
Dan kebetulan saja, kita hidup di semesta yang cocok. Itu memang jawaban standar bagi seorang ateis. Tapi kali ini jawaban itu tidak menenangkan. Ia justru merasa semakin gelisah. Seolah ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Hari demi hari, fenomena yang membuatnya takjub terus bermunculan. Saat ia melihat aurora dari luar angkasa, cahaya hijau yang menari di atas kutub bumi, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat ia melihat bumi berotasi dengan lembut di tengah gelapnya kosmos, ia merasa kecil dan rapuh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua keteraturan ini sekadar kebetulan? Atau ada makna yang lebih besar? Keraguan itu semakin kuat ketika ia berdiskusi dengan seorang astronaut senior dari Rusia. Astronaut itu berkata, "Setiap kali aku kembali dari luar angkasa, aku selalu merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Semesta ini terlalu indah untuk dianggap kebetulan." Michael terdiam. Biasanya, ia akan langsung menyangkal dengan argumen sains. Tapi kali ini, ia tidak punya tenaga untuk berdebat. Kata-kata itu justru semakin menekan pikirannya yang sudah penuh pertanyaan. Malam berikutnya, ia menatap lagi ke arah bumi. Kali ini, ia membisikkan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Kalau memang ada sesuatu di luar hukum fisika, tunjukkan padaku." Ia terkejut pada dirinya sendiri. Selama hidup, ia tidak pernah berdoa. Tapi malam itu, tanpa sadar, ia melakukannya. Bukan doa resmi, bukan doa agama, hanya sebuah bisikan dari hati. Namun, itu adalah titik awal, retakan kecil dalam tembok ateisme yang selama ini ia bangun dengan kokoh. Hari-hari berikutnya, Michael merasa seolah kosmos memberikan jawaban. Ia melihat simetri pada pola partikel, harmoni pada orbit planet, dan keindahan yang tidak bisa ia tolak. Ia mulai menerima bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hukum fisika. Namun, ia belum berani menyebutnya sebagai Tuhan. Baginya, kata itu masih terlalu berat. Ia hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, "Ada sesuatu. Aku belum tahu apa. Tapi ada." Dan di saat itulah, sebuah pertemuan tak terduga di stasiun luar angkasa akan semakin membuka matanya. Pertemuan dengan seorang rekan muslim, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, suasana di stasiun luar angkasa internasional, ISS, cukup tenang. Eksperimen harian sudah selesai, data gravitasi terkirim ke Houston, dan para astronaut punya waktu bebas sebelum tidur. Michael duduk di ruang makan kecil, menikmati makanan kering beku yang dipanaskan dengan air panas. Rasanya hambar, seperti biasa, tapi ia sudah terbiasa. Saat itulah seorang astronaut asal Uni Emirat Arab, Dr. Omar Al-Farouk, menghampirinya. Omar adalah spesialis biologi luar angkasa, berusia sekitar 40 tahun, ramah, tenang, dan punya senyum yang menular. Sejak awal misi, Michael tahu Omar seorang muslim taat. Ia melihatnya beberapa kali melakukan gerakan aneh, mungkin salat, di pojok ISS. Bagi Michael, itu hal biasa. Astronaut dari berbagai negara membawa keyakinan masing-masing. Tapi kali ini, entah kenapa, ia ingin tahu lebih banyak. "Hei, Omar," sapa Michael sambil menutup laptopnya. "Aku perhatikan kau sering melakukan, apa itu? Semacam ritual? Bahkan di luar angkasa. Apa tidak sulit melakukannya di sini?" Omar tersenyum. "Oh, itu salat. Kewajiban kami sebagai muslim. Ya, memang berbeda di luar angkasa. Arah kiblat sulit ditentukan. Waktu juga tidak sama. Tapi prinsipnya tetap, menyembah Sang Pencipta." Michael mengernyitkan dahi. "Sang Pencipta? Maksudmu Tuhan?" "Ya," jawab Omar singkat, tetap tersenyum. Michael menahan diri untuk tidak langsung berdebat. Biasanya, ia akan berkata bahwa tidak ada bukti tentang Tuhan. Tapi kali ini, ia memilih bertanya, "Kau benar-benar percaya? Bahkan di sini,
di luar bumi, ada sesuatu yang mendengar doa-doamu. Omar menatap Michael dengan tenang. Bukan sekadar sesuatu. Allah, Tuhan yang menciptakan bumi, bintang, dan alam semesta ini. Kalau aku berada di bumi atau di luar angkasa, tidak ada bedanya. Dia tetap ada. Kata-kata itu membuat Michael terdiam sejenak. Ia menatap jendela kecil ISS, melihat bumi berputar pelan. Sejak beberapa hari terakhir, ia memang gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keteraturan kosmos. Dan kini, seorang rekan duduk di depannya dengan penuh keyakinan, tanpa ragu sedikitpun. "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" tanya Michael akhirnya. Omar tersenyum. "Karena aku melihat tanda-tandanya di mana saja. Di bumi, di laut, di langit, bahkan di sini. Bagiku, semakin jauh aku melangkah ke dunia sains, semakin jelas aku melihat kebesarannya." Michael tertawa kecil, agak sinis. "Kebesaran? Bagi kami ilmuwan, kebesaran itu ada pada hukum fisika. Semua bisa dijelaskan. Kalau kau melihat keindahan bintang, itu hanya cahaya yang menempuh jutaan tahun cahaya untuk sampai ke mata kita. Tidak ada yang mistis di situ." Omar tidak tersinggung. Ia justru mengangguk. Benar, tidak ada yang mistis. Justru itu keajaibannya. Bagaimana mungkin semua hukum itu begitu presisi? Bagaimana mungkin alam semesta ini bekerja dengan begitu teratur? Menurut kami, itu tanda kebesaran Sang Pencipta. Michael terdiam lagi. Ia tidak punya jawaban. Sejak beberapa minggu terakhir, pertanyaan itu memang menghantuinya. Kenapa semua begitu rapi? Kenapa hukum alam begitu sempurna? Kalau begitu, kata Michael, mencoba mengubah topik, agama tidak membatasi rasa ingin tahumu? Bukankah agama sering menghalangi sains? Omar tersenyum lagi. Itu hanya persepsi. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah ibadah. Nabi kami bahkan berkata, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Banyak ilmuwan besar di masa lalu yang muslim, Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Biruni. Mereka tidak melihat pertentangan antara iman dan ilmu. Michael mengernyitkan dahi. Nama-nama itu tidak asing. Ia pernah membaca sejarah sains. Memang ada ilmuwan muslim yang berkontribusi besar. Tapi ia selalu menganggap itu hanya bagian dari sejarah, bukan bukti dari kebenaran agama. Malam itu, sebelum tidur, Michael tidak bisa berhenti memikirkan percakapan itu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Omar bisa begitu tenang? Mengapa keyakinannya begitu kuat? Bahkan di luar angkasa, hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berbincang. Percakapan ringan tentang makanan, budaya, dan keluarga, lama-lama masuk ke hal-hal yang lebih dalam, kehidupan, tujuan, dan eksistensi manusia. Suatu kali, Michael bertanya, "Omar, menurutmu, kenapa kita ada di sini? Maksudku, kenapa manusia ada?" Omar menjawab tanpa ragu, "Karena Allah menciptakan kita dengan tujuan. Hidup ini ujian. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dan alam semesta ini adalah tanda agar manusia berpikir." Michael terdiam lama. Kata, "tujuan," terasa asing baginya. Selama ini, ia selalu menganggap hidup hanyalah kebetulan biologis. Evolusi tanpa arah. Tidak ada tujuan selain bertahan hidup. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa kosong dengan jawaban itu. Suatu sore, Michael memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Omar, kau bilang Islam melihat tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Bisa beri aku contoh?" Omar tersenyum, lalu menunjuk keluar jendela ISS. "Lihat bumi itu. Begitu indah, bukan? Atmosfernya tipis, tapi cukup untuk melindungi kita dari radiasi. Jaraknya dari matahari tepat. Rotasinya teratur. Itu semua disebut dalam Al-Quran, bahwa langit dan bumi diciptakan dengan keseimbangan.
Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya masing-masing. Bagiku, itu bukan kebetulan. Michael mengangguk pelan. Ia tidak pernah benar-benar membaca Al-Quran. Baginya, itu hanya kitab kuno yang penuh dogma. Tapi sekarang, mendengar Omar mengaitkannya dengan fakta ilmiah, ia mulai penasaran. Malam itu, sebelum tidur, ia mencatat sesuatu di jurnal pribadinya. Hari ini aku berbicara dengan Omar tentang agama. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada celah dalam keyakinanku. Selama ini aku percaya sains menjawab semua pertanyaan. Tapi mengapa aku tidak pernah merasa puas? Mengapa aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang? Sejak hari itu, benih-benih keraguan semakin tumbuh. Michael masih seorang ateis. Ia masih percaya sains adalah segalanya. Tapi kini, ia mulai membuka diri pada pertanyaan yang dulu ia hindari. Bagaimana kalau memang ada sang pencipta? Dan tanpa ia sadari, percakapan singkat di ruang makan ISS itu adalah pintu awal menuju perjalanan panjang. Perjalanan hati yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuannya dengan Omar, hari-hari Michael di ISS terasa berbeda. Ia masih melakukan eksperimen gravitasi, mencatat data, dan memimpin tim dengan ketelitian yang sama. Tapi kini ada sesuatu yang baru mengisi pikirannya. Pertanyaan tentang makna di balik semua keteraturan kosmos. Omar tidak pernah memaksanya masuk agama. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, seringkali mengutip ayat-ayat dari Al-Quran. Dan itu membuat Michael penasaran. "Bolehkah aku melihat kitabmu?" tanya Michael suatu malam, saat mereka berdua mengobrol di ruang kerja. Omar tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah tablet digital. Di dalamnya tersimpan aplikasi Al-Quran. "Ini, aku selalu membawanya. Silakan baca." Michael menatap layar itu lama. Ia merasa canggung. Dalam hidupnya, ia belum pernah benar-benar membaca kitab suci apapun. Ia menganggap semua kitab agama hanyalah kumpulan mitos kuno. Tapi malam itu, entah mengapa, ia ingin membuka halaman pertamanya. Ia membaca terjemahan ayat pembuka, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Michael mengernyitkan dahi. Sederhana sekali. Omar hanya tersenyum, tidak berkomentar. Lalu Michael membuka halaman lain secara acak. Matanya tertuju pada sebuah ayat, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yasin 38. Michael terdiam. Ia tahu betul, sejak ratusan tahun manusia percaya matahari diam. Baru setelah era Copernicus dan Galileo, barulah diketahui bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari. Tapi lebih dari itu, kini sains modern membuktikan bahwa matahari sendiri pun bergerak, mengorbit pusat galaksi. Menarik, gumamnya pelan. Ia berpindah ke ayat lain. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Az-Zariyat 47. Michael terbelalak. Ia tahu ayat itu diturunkan 14 abad lalu. Bagaimana mungkin sebuah kitab kuno menyebut alam semesta sedang meluas? Padahal teori expanding universe baru ditemukan abad ke-20 oleh Edwin Hubble, diperkuat teori relativitas Einstein. Hatinya berdebar. Apakah mungkin ini kebetulan? Pikirnya. Omar melihat ekspresinya. Banyak ayat lain yang berkaitan dengan sains. Tentang penciptaan manusia, laut yang tidak bercampur, gunung sebagai pasak bumi. Semuanya sudah disebut dalam Al-Quran jauh sebelum ditemukan oleh ilmuwan modern. Michael mencoba tetap rasional. Mungkin itu hanya interpretasi. Mungkin orang-orang mencari makna ilmiah setelah sains menemukannya. Omar tersenyum. Bisa jadi. Tapi pikirkan ini. Kenapa begitu banyak ayat yang ternyata sejalan dengan sains modern? Kenapa kitab yang diturunkan berabad-abad lalu bisa menggambarkan hal-hal yang baru kita pahami sekarang?
Pertanyaan itu menghantam pikiran Michael. Ia tidak bisa menjawab. Malam itu, ia kembali ke kabinnya dengan hati gelisah. Ia membuka tablet lagi, membaca ayat-ayat yang tadi ditunjukkan Omar. Semakin ia membaca, semakin ia merasa heran. Ia menemukan ayat tentang embrio manusia. Kemudian kami menjadikannya air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu kami jadikan sesuatu yang menggumpal. Kemudian dari gumpalan itu kami jadikan tulang. Lalu kami balut tulang itu dengan daging. Al-Mu'minun 13:14. Michael membacanya berulang kali. Ia tahu tahap-tahap itu sangat mirip dengan yang ditemukan oleh embriologi modern. Bagaimana mungkin seseorang 14 abad lalu bisa menggambarkannya tanpa mikroskop? Ia menutup tablet, lalu menatap langit dari jendela ISS. Di luar sana, kosmos membentang luas, penuh bintang. Ia ingat ayat tadi, kami benar-benar meluaskannya. Kata-kata itu terus terngiang. Besoknya, ia mendatangi Omar lagi. Aku membaca tentang ekspansi alam semesta. Ayat itu benar-benar mengejutkanku. Tapi apakah semua ayat bisa diuji secara ilmiah? Omar menjawab, tidak semua. Ada ayat tentang iman, akhlak, dan ibadah yang memang tidak bisa diuji dengan laboratorium. Tapi yang berkaitan dengan alam semesta, banyak sekali yang sejalan dengan sains. Islam tidak meminta kita meninggalkan akal. Justru Islam mengajak manusia berpikir. Michael terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, rasa takjub. Selama ini ia selalu percaya bahwa sains berdiri sendiri. Tapi kini ia melihat ada teks kuno yang berbicara hal yang sama, bahkan jauh sebelum sains modern lahir. Hari-hari berikutnya, Michael membaca Al-Quran lebih serius. Setiap kali menemukan ayat tentang alam, ia membandingkan dengan pengetahuan ilmiah yang ia miliki. Semakin ia membaca, semakin sulit baginya menolak kenyataan bahwa ada hubungan yang dalam antara kitab itu dengan dunia ilmiah yang ia geluti. Namun, di saat yang sama, batinnya berontak. Tidak, aku ilmuwan. Aku harus kritis. Jangan sampai emosiku mengalahkan logika. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir, mungkin penulis kitab itu hanya beruntung. Mungkin itu hanya metafora. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu ini lebih dari sekadar metafora. Suatu malam, ia menulis di jurnal pribadinya. Aku menemukan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains dengan cara yang mustahil diketahui manusia zaman itu. Tentang ekspansi alam semesta, tentang orbit matahari, tentang embrio manusia. Semua sesuai dengan pengetahuan modern. Aku ingin menyangkal, tapi hatiku merasa takjub. Apakah mungkin aku salah selama ini? Pertanyaan itu membuatnya sulit tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Michael mulai meragukan ateismenya. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari hukum fisika. Sesuatu yang sudah lama ia tolak, tapi kini perlahan mengetuk pintu hatinya. Dan di antara bintang-bintang, di kesunyian luar angkasa, ia menyadari bahwa pencariannya baru saja dimulai. Sejak malam itu, pikiran Michael tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia memandang keluar jendela ISS dan menyaksikan bumi yang berputar, ayat-ayat Al-Quran yang ia baca selalu terlintas di benaknya. Langit yang meluas, orbit matahari, gunung sebagai pasak, bisikannya sendiri terasa aneh. Baginya, sains adalah bukti, bukan sekadar kata. Tapi mengapa kitab kuno itu terdengar begitu relevan? Siang hari ia tetap bekerja dengan penuh disiplin, memimpin tim, menganalisis data gravitasi, dan mengawasi eksperimen. Namun, setiap kali ada jeda, ia membuka kembali aplikasi Al-Quran di tabletnya. Ia membaca bukan sekadar mencari kebetulan, melainkan mencari jawaban. Di dalam hatinya, muncul perdebatan sengit. Ini hanya sugesti, Michael, katanya pada diri sendiri. Tapi bagaimana jika ini benar?
Bagaimana jika ada kekuatan yang lebih besar di balik hukum-hukum alam yang selama ini kau kagumi? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam setiap hari. Omar menyadari perubahan pada sahabatnya. Kau terlihat sering melamun, ujarnya lembut. Michael tersenyum tipis. Aku hanya berpikir terlalu banyak. Kadang, hati menemukan apa yang pikiran sulit terima, jawab Omar. Kata-kata itu membuat Michael terdiam lama. Malam harinya, ia menulis di jurnal pribadinya. Aku mulai merasakan sesuatu yang asing, ketenangan saat membaca ayat-ayat itu. Logikaku masih menolak, tapi hatiku seakan menemukan rumah. Apakah ini awal sebuah perjalanan baru? Untuk pertama kalinya, Michael tidak hanya mencari kebenaran melalui teleskop, data, atau rumus. Ia mulai menoleh ke dalam hatinya sendiri. Dan itu membuatnya takut sekaligus penasaran. Hari itu, Michael duduk lama di kabin kecil ISS. Matanya menatap jendela, menyaksikan bumi yang berputar dengan keindahan tak terlukiskan. Dalam diam, ia sadar, semua keraguan, semua perdebatan batin, tak bisa menutupi kenyataan bahwa hatinya mulai percaya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, gumamnya. Ia mencari Omar. Aku ingin tahu bagaimana caranya menjadi muslim, kata Michael dengan suara bergetar. Omar tertegun, lalu tersenyum tulus. Di tengah kesunyian luar angkasa, ia membimbing Michael mengucapkan syahadat. Tak ada perayaan meriah, tak ada saksi ramai. Hanya bintang, bumi yang berputar, dan dua manusia yang mengikrarkan keyakinan. Namun, bagi Michael, itu adalah momen paling besar dalam hidupnya. Setelah misi usai dan ia kembali ke bumi, kabar tentang keputusannya membuat keluarga dan rekan-rekan heran. Sebagian mendukung, sebagian mempertanyakan. Ada yang berkata ia gila, ada yang menuduhnya lemah. Tapi Michael tetap tenang. Selama ini aku mencari kebenaran lewat teleskop dan data. Kini, aku menemukannya di dalam diriku, jawabnya kepada seorang kolega yang mengejeknya. Malam-malam berikutnya ia lebih banyak menghabiskan waktu membaca, berdiskusi dengan cendekiawan muslim, dan mempelajari dasar-dasar ibadah. Meski masih canggung, ia merasa damai. Bagi Michael, keputusan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal baru. Ia tahu tantangan akan datang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar memiliki arah. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Michael kembali ke laboratorium NASA di Houston. Malam itu ia sendirian, menata ulang data eksperimen dari luar angkasa. Saat membuka laci tua di sudut ruangan, ia menemukan sebuah map usang bertuliskan Confidential 1986. Dengan penasaran, ia membukanya. Isinya hanyalah catatan tangan, lusuh dan penuh coretan. Nama di pojok kertas itu membuat napasnya tercekat. Dr. James Whitmore, seorang ilmuwan legendaris NASA yang telah wafat puluhan tahun lalu. Michael membaca setiap barisnya dengan hati bergetar. Di sana tertulis, semakin jauh aku meneliti alam semesta, semakin aku yakin ini bukan kebetulan. Aku menemukan Islam. Jangan biarkan ilmumu menutupi cahaya iman. Alam raya ini memang dirancang untuk membimbing kita kembali padanya. Michael terdiam. Ternyata ia bukan orang pertama yang menapaki jalan ini. Ia menutup catatan itu dengan hati penuh syukur. Pandangannya beralih ke jendela besar laboratorium. Di luar sana, langit malam membentang, bintang-bintang berkelip. Kini ia tahu, perjalanan ilmiahnya bukan sekadar misi. Itu adalah panggilan. Sebuah rencana besar yang menuntunnya, dari ruang hampa kosmos, menuju cahaya iman yang tak pernah ia duga.